saya Calvin Lius dari kelompok Hima Manajemen dan saya akan menjawab persoalan nomor 1. Kalau menurut saya, jika dalam satu minggu dana yang kurang masih 15 juta, maka saya akan mencari pinjaman, baik itu dari eksternal ataupun dari bank. Itu jika berani mengambil resiko. Tapi kalau tidak, ya terpaksa akan saya batalkan saja acara tersebut. Jika dana dari sponsor tidak mencukupi, kami mempunyai beberapa strategi yang bisa kami lakukan untuk menanggulangi masalah tersebut, yaitu dengan cara berjualan. Dengan cara berjualan seperti jual pakaian, aksesoris, snack, minuman, kami bisa menjualnya di kampus untuk menambah penggalangan dana. Nama saya Mega Lestari dari Prodi Akuntansi tahun 2017. Saya akan menanggapi permasalahan soal nomor 1 dengan cara memangkas semua dana pengeluaran untuk kegiatan DCLC di bagian promosi, karena biasanya promosi menggunakan pamflet atau brosur, sekarang bisa digunakan digital karena masa pandemi ini digital sangat digunakan dan sangat dibutuhkan. Terima kasih. Halo, saya Jessica dari Si Acara akan membahas mengenai permasalahan kedua, yaitu bila suatu organisasi keanggotaannya ikut serta karena poin KPKK. Menurut saya itu boleh-boleh saja karena tidak ada masalah dan mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang mereka pilih. Saya Nafisi Natania. Jika ada mahasiswa tergabung organisasi hanya karena terpatok KPKK-nya saja, menurut saya itu masih bisa dibenarkan, asalkan tetap bersedia menjalankan semua job desk-nya dengan semaksimal mungkin tanpa meninggalkan tanggung jawabnya. Hai, saya Helenda. Di sini saya sebagai si acara. Menanggapi permasalahan yang kedua, menurut saya poin KPKK merupakan acuan awal untuk mahasiswa agar aktif berorganisasi. Jadi wajar saja jika mahasiswa atau para pengurus terpatok pada poin KPKK, asalkan mereka dapat menjalankan tanggung jawabnya dan bekerja sama dengan baik. Hai, aku Putri dari Si Acara. Jadi, kesimpulan untuk permasalahan yang kedua, kami tidak mempermasalahkan mahasiswa tersebut tergabung dalam kepanitiaan atau organisasi hanya untuk menambah poin KPKK. Tidak bisa dipungkiri bahwa poin KPKK sangat penting di kampus ini. Yang terpenting, bagaimana mahasiswa tersebut dapat bertanggung jawab dengan job desk-nya dan dapat bekerja sama dengan panitia lain untuk mensukseskan acara tersebut. Terima kasih. Halo, saya Nurti Dinda dari Hima Manajemen ingin menanggapi permasalahan yang ketiga, yaitu untuk anggota yang tidak mengikuti rapat. Menurut saya itu tidak bermasalah jika ia memiliki alasan yang mendesak atau tanggung jawab untuk kegiatan yang akan dilakukan. Untuk rapat tetap dilakukan secara non-oktulen untuk anggota yang hadir, dan untuk anggota yang tidak sempat hadir dengan alasan yang tidak jelas atau tidak rasional diberi teguran. Saya Veronica Angelina. Menurut saya, cara menghadapi anggota panitia yang selalu beralasan ketika akan dilakukan rapat adalah dengan mendiskusikan waktu yang tepat yang tidak mengganggu jam pelajaran salah satu pihak, dan yang paling penting adalah selalu mengingatkan mereka akan komitmen dan janji yang mereka ucapkan pada saat itu. Halo, Sarati dari Sidana. Kesimpulan dari permasalahan 3 yaitu kita harus memberikan peringatan dan teguran kepada teman kita yang tidak mengikuti rapat agar dia bisa membagi waktunya dengan baik sehingga tanggung jawab dan tugasnya sebagai kepanitiaan juga bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Saya Oni Kristiana selaku Sidana mengenai permasalahan bahwa ada panitia yang tidak bisa hadir dikarenakan ada kelas atau menggunakan alasan yang tidak masuk akal. Saya akan mencari solusi, yaitu dengan cara mengganti jadwal rapat sehingga mereka semua bisa hadir dalam rapat tersebut. Tetapi jika alasan mereka tidak masuk akal, saya akan mengingatkan kembali komitmen mereka sebagai panitia sehingga mereka harus bisa bertanggung jawab. Saya Maria Andrini Lamo sebagai Sidana. Saya akan menanggapi masalah tentang ketidakhadiran panitia, mendiskusikan bersama waktu yang tepat yang tidak mengganggu jadwal kelas salah satu pihak tersebut, dan mengingatkan mereka tentang komitmen dan janji-janji yang mereka ucapkan pada saat interview. Saya
saya Agustinus Tulung dari Hima Manajemen mau menanggapi persoalan ketiga mengenai anggota yang tidak mengikuti rapat. Menurut saya anggota yang tidak mengikuti rapat itu dia harus memberi alasan mengapa ia tidak ikut kepada panitia. Apabila dari awal sudah berkomitmen untuk menjadi panitia, maka harus bisa memanage waktu dengan baik. Jika memang tidak bisa hadir saat rapat dikarenakan ada kelas, hal tersebut dapat dimaklumi. Namun tugas-tugasnya menjadi kewajibannya harus tetap dilaksanakan tepat waktu. Dan di lain hari diusahakan untuk datang rapat apabila tidak ada hambatan apapun. Bila ada panitia yang meminta izin untuk tidak datang rapat karena absen tidak masuk akal, saya menyarankan adanya sistem denda per setiap absennya rapat. Dan apabila sistem denda tersebut tidak efektif, maka perlu dirundingkan untuk mengeluarkan panitia tersebut karena tidak dapat berkomitmen. Nama saya Angelina Gunawan dari Hima Manajemen. Saya di sini sebagai Sipodekdok yang menanggapi permasalahan 4. Dari peserta yang banyak request, maka pihak panitia perlu menabung dahulu dan dipilah mana yang pasti semua orang juga suka dengan kegiatan yang diselenggarakan. Begitupun juga, panitia perlu adanya briefing dahulu sebelum acara dimulai untuk menjelaskan hal-hal yang penting yang perlu disampaikan dan panitia harus satu suara supaya tidak ada yang komplain karena penjelasan kurang jelas. Terima kasih. Saya Marut Sari NP 14-12-0046 kelompok Hima Manajemen. Saya akan menanggapi permasalahan 4, yaitu peserta yang banyak request. Ketika kita sebagai sang penyelenggara acara, jangan sampai ada peserta yang mendominasi meminta ini itu sesuai egonya. Karena kalau kita sebagai penyelenggara tidak berani untuk mendominasi, maka tentu kita akan terlihat panitia terkesan pelan-pelan. Maka cara mengatasi peserta banyak request kita harus tegas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Melda Mulyajaya dari Hima Manajemen. Saya akan menanggapi permasalahan yang keempat, bagaimana menghadapi keberagaman karakter peserta. Misalnya para peserta menghadapi karakter antar individu sekolah. Para peserta harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, tidak mengejek atau mencela dan semua orang lain yang berbeda-beda budaya dengan kita. Yang terpenting adalah menghormati. Terima kasih. Solusi dari si PDD dengan membuat batasan request keinginan peserta agar acara sesuai jadwal dan tidak ada kemoloran waktu. Saya dari Hima Manajemen, saya di sini sebagai Bubdekdok menanggapi permasalahan nomor 4 dari sudut pandang saya sendiri. Pasti peserta mengeluarkan banyak request, maka kita sebagai panitia harus menampung dulu dan memilah-milah mana acara yang sekiranya baik untuk kita semua dan disetujui untuk banyak anggota, karena memang pasti banyak aspirasi yang masuk dari